Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala liyawmil 'id lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam wa nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa bikulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali di rumahnya Allah yang suci. Sejak tadi malam hingga pagi hari ini, kaum muslimin di seluruh dunia mulai dari ujung barat hingga ujung timur serentak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita sudah ruku dan sujud di hadapan Allah, maka segala formalitas pagi ini kita tanggalkan. Pangkat, jabatan, kedudukan dan kehormatan, kekayaan yang pada hari lain jadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, si pejabat dan bukan pejabat, atasan dan bawahan, antara majikan dan pembantu, hari ini kita tanggalkan. Karena manusia duduk pada derajat yang sama di hadapan Allah. Pembeda seseorang dengan yang lainnya terletak pada jiwa mereka yang paling takwa. Dengan sendirinya, mungkin saja orang miskin lebih baik dari orang terhormat, bawahan lebih mulia ketimbang atasan, pembantu lebih berharga daripada majikan, bila ternyata rakyat jelata lebih tinggi tingkat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema takbir, tahlil dan tahmid yang kita lantunkan sejak semalam hingga pagi hari ini adalah wujud ungkapan rasa kegembiraan dan kesyukuran kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilu 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan harinya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kalian bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebulan penuh kita telah menjalani saum Ramadan beserta paket-paketnya. Insya Allah kita lakukan dengan penuh kesabaran, ketenangan, ketekunan, keikhlasan dan keimanan. Dan sekarang ini banyak orang yang berpikir bahwa Idul Fitri adalah puncak kemenangan kaum muslimin. Tahukah Anda, jika Anda pun merasakan bahwa Idul Fitri adalah puncak, maka biasanya setelah puncak yang hadir adalah turunan atau menurun. Itulah sebabnya betapa banyak kaum muslimin yang sudah berjuang 29 hari di bulan Ramadan untuk meraih fitrah, justru kembali kepada fitnah. Selain turun kualitas amalnya, turun pula kuantitas amal-amalnya. Jika kita mengerjakan ibadah hanya karena Ramadan, sungguh ia telah pergi dan berlalu.
Tapi jika semua ibadah karena Allah, maka takkan ada yang berubah meskipun Ramadan telah pergi dan berlalu. Maka mari kita meramadankan Ramadan sesudah Ramadan. Idul Fitri seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hari kembali ke fitrah. Secara harfiah, sebenarnya Idul Fitri adalah kembali berbuka. Tetapi mungkin karena fitrah yang paling mendasar ialah kebutuhan makan dan minum, maka hari raya ini akhirnya dikenal sebagai hari kembali ke fitrah. Karena itu, kembali ke fitrah kita harus sinkronkan dengan arti harfiahnya, yakni kembali meraih kemakmuran. Bahwa manusia sejak lahirnya membutuhkan makan dan minum. Tangis si bayi menandai bahwa ia lapar setelah lama ditinggalkan ibunya. Ia berontak untuk segera menyusu. Ini berarti hidup dan kehidupan kita tidak lepas dari makan dan minum. Artinya, semua orang ingin merasakan kemakmuran. Dalam pergaulan kita sehari-hari, persaingan mencari kemakmuran semakin terasa kejam, sehingga tidak sedikit orang yang menangisi hidupnya. Jika seorang bayi menangis karena ditinggalkan ibunya, maka kaum tertindas orang-orang miskin pun menangis karena tidak diperhatikan oleh ibu pertiwinya, oleh negara dan lingkungan sosialnya. Alangkah kejamnya seorang ibu yang tidak menyusukan bayinya dan membiarkannya menangis tanpa henti. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara pun demikian. Alangkah kejamnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara jika masyarakat lemah, kaum fuqara dan masakin, anak-anak yatim dan orang-orang terlantar lainnya dibiarkan hidup tertindis dan tertindas. Mereka tidak punya tempat mengadu selain berdoa kepada Allah. Maka secara imani mungkin saja malapetaka yang akhir-akhir ini banyak melanda negeri kita ada hubungannya dengan sakit hatinya orang-orang miskin. Ingat, doa yang paling cepat diterima oleh Allah dan paling cepat mendatangkan bencana ialah doa orang-orang miskin yang dizalimi. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa baina wa bainallahi hijaban." Takutlah kamu kepada doa orang-orang yang tertindas, sebab antara dia dengan Allah tidak ada tirai penghalang. Doanya akan pasti terkabul. Mengertilah kita sekarang mengapa zakat yang kita keluarkan kemarin disebut zakat fitrah. Karena zakat itu telah mengingatkan kita pada fitrah kasih sayang dalam hati nurani kita. Zakat fitrah mengenangkan kita betapa selama ini kita telah melupakan penderitaan saudara-saudara kita. Berikan uangmu 30.000 rupiah kepada fakir miskin sebelum hari raya Idul Fitri, itu lebih berharga daripada 50.000 rupiah sesudah Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sudah menyampaikan sanjungan kita kepada Allah. Kita sudah rukuk dan sujud di hadapannya. Marilah kita beristighosa pada hari yang penuh berkah ini, dan sejenak kita layangkan pandangan kita ke arah saudara-saudara kita, para fuqara wal masakin, mereka yang tidak punya harta dan tidak punya orang tua. Mereka hari ini diliputi rasa sedih, karena yang beruntung dan bergembira pada hari ini adalah mereka-mereka yang saat ini masih punya ayah dan ibu. Tetapi bagaimana keadaan anak yatim piatu pada hari ini? Mereka yang tidak punya ayah dan ibu, mereka merupakan lambang dari manusia yang patut dikasihi. Bukan bukan nestapanya mereka pada hari ini. Kita bisa membayangkan sejak semalam terbayang wajah ayahnya, terkenang roman muka bundanya, diratapinya kebaikan budi ayahnya, ditangisinya cinta kasih bundanya. Sekembalinya dari masjid mengikuti sholat Id, orang lain pada tertawa gembira ria. Anak yatim piatu malah menangis terisak-isak, ingin pula sebagaimana orang lain yang bersimpu di hadapan orang tuanya. Tapi ternyata di rumahnya dia seorang diri. Lalu kepada siapa lagi mereka mengharap? Ayah telah tiada, ibu pun telah pergi,
sementara saudara telah lama meninggalkan alam yang fana ini. Sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Sudahkah kita menjemputnya? Sudahkah kita menyiapkan pakaian barunya seperti apa yang kita kenakan sekarang ini? Sudahkah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan rasakan selama ini? Dalam surah Luqman ayat 14 Allah berfirman, "Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan susah dan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Satu saat Ibnu Umar datang menghadap kepada Rasulullah. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Tetapi bagaimana caranya aku ingin merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepadaku?" Dan kata Ibnu Umar, "Aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tetapi aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepadaku." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyum di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kau berikan kepadanya. Di saat itulah Allah tersenyum kepadamu. Tapi sebaliknya, saat kita menguraikan air mata ibu kita, membuat ibu kita sedih, membuat ibu kita pilu, membuat ibu kita gelisah, membuat ibu kita sakit hati karena ulah kita, di saat itulah Allah sedang murka kepada kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kemarahan kedua orang tua. Ingat saudaraku, biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali ke tanah suci Mekah, tapi saat kau gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Jika kita selama ini merasa kurang berkhidmat kepada kedua orang tua kita, jika kita selama ini mengabaikan orang tua kita, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati mereka, menghardik mereka, bahkan mengucilkan orang tua kita di hadapan keluarga istri kita, di hadapan keluarga suami kita, maka segeralah datang kepada keduanya, bersimpu di kaki mereka, cium tangan mereka yang sudah keriput dan membesarkan kita, basahi tangan yang pernah membina kita dengan tangan air mata penyesalan, mintakan maaf atas kekurangan penikmatan kita kepadanya. Coba bayangkan dan renungkan, ia mengandung dalam keadaan susah payah dan dalam keadaan tubuh yang lemah. Ia tidak mengenal jerih payah selama 9 bulan 10 hari. Ia mempertaruhkan jiwanya. Rasa sakitnya sirna ketika mendengar tangis bayi berakhir dan terukis senyum bahagia dalam mempertaruhkan hidup dan mati. Lalu dengan apakah kita membalas semua itu? Ingat dan ingatlah, kita semua berhutang budi pada ayah dan ibu kita. Walaupun seisi dunia ini diberikan kepada seorang ibu, belum sebanding dengan perintahannya sewaktu akan melahirkan kita. Lalu apa yang sudah kita lakukan selama ini? Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita menggantikan tangisan beliau di saat melahirkan kita dengan tangisan kebahagiaan? Berapa banyak kita mengucapkan kata nanti kepada ibu kita? Layakkah kita dianggap sebagai anak yang berbakti? Saudaraku,
Tengok orang tua kita, tatap wajah mereka ketika dia sedang tidur lelap. Lihat kerutan di wajahnya, lihat rambutnya yang kini mulai memutih, lihat badannya yang dulu tegap kini mulai membungkuk. Semua telah berubah termakan waktu, tapi tidak dengan kasih sayangnya. Sudahkah kita membuatnya bahagia hari ini? Sudahkah kita membuatnya bangga hari ini? Sudahkah kita membuatnya tersenyum hari ini? Saudaraku, tengok orang tua kita yang sudah tua renta, yang tinggal di papa, yang sudah tidak bisa berjalan, yang hanya terbaring di tempat tidur. Terkadang kita tidak mengurus makanannya, kita lebih banyak mengurus diri dan keluarga kita daripada orang tua kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita dapat menatap mukanya. Andaikan ibu bapak kita sudah terbungkus dengan kain kafan, tidak ada lagi wajah yang dapat ditatap, tidak ada lagi tangan yang dapat dicium, tidak ada lagi suara yang didengar. Boleh jadi hari ini merupakan hari perpisahan kita dengan orang tua kita. Kita tidak tahu. Karena itu, jangan sia-siakan ibu bapak kita selagi mereka masih hidup. Sebab seburuk apapun keadaannya, darah dagingnya melekat di tubuh kita. Kita doakan semoga mereka selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih untuk setiap air susu yang mengalir dalam darah kita. Tanpanya kita tidak akan pernah mampu menghirup udara kehidupan sampai dengan detik ini. Jika kedua orang tua kita, istri dan anak kita berada jauh dari kita, maka segera setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, hubungi mereka, mintakan maaf kita kepada mereka bahwa hari ini kita tidak bisa berlebaran bersama-sama dengan mereka, kita tidak bisa berkumpul bersama mereka, kita hanya bisa membayangkan wajah mereka, suara mereka, senyum mereka, utamanya senyum wajah orang tua kita yang sudah membesarkan dan mendidik kita. Jika orang tua kita telah tiada, ziarahilah kuburannya, kirimkan doa kepada mereka. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Di hari yang bahagia ini, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Kita hilangkan perbedaan dan pertajam persamaan. Jadikan perbedaan yang ada di antara kita sebagai sebuah keindahan. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda organisasi, tapi kita jangan berpecah belah. Sebab perpecahan itu hanya akan melahirkan permusuhan di antara kita. Jangan kita segan untuk meminta maaf atau memberi maaf, karena memaafkan itu tidak akan membuat kita hina. Meminta maaf tidak akan meruntuhkan harga diri kita, dan saling memaafkan akan membuat kita mulia. Ingat, walaupun sejahat manapun kita diperlakukan, sehina manapun kita dicaci, sebesar manapun kita difitnah dan dianiaya, jangan lupa untuk memaafkan. Tidak perlu kita menjadi pendendam, karena kita tidak layak memberikan hukuman. Semua itu kerjanya Allah yang akan memberikan hukuman. Setiap orang masih punya kesempatan buat berubah, dan akan ada kebaikan setelah ada kata maaf, dan selalu ada kebahagiaan untuk sesuatu yang dimaafkan. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Mari kita bangun Kabupaten Banggai ini dengan semangat kebersamaan, wujudkan masyarakat yang aman, tentram, damai dan bahagia di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.